Shalom salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Di hadapan kita ada sebuah dokumen yang sangat fundamental, yaitu Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Jadi misi kita hari ini sederhana tapi juga mendalam. Kita akan coba membedah jantungnya, khususnya bab 3 pasal 6, untuk memahami arsitektur pemerintahan yang dirancang di dalamnya. Tepat sekali. Seringkali kan kita melihat konstitusi itu sebagai dokumen hukum yang kaku. Betul. Padahal ini adalah manifestasi dari sebuah cita-cita. Dan pasal 6 ini, meskipun ringkas, ini ibarat DNA. Di dalamnya itu ada kode-kode genetik tentang dari mana kekuasaan berasal, bagaimana mengelolanya, dan ada model kepemimpinan yang unik. Mari kita urai bersama kode-kode ini kalau begitu. Mari. Baik, kita langsung saja masuk ke ayat pertama. Bunyinya, pemerintah sementara adalah pelaksana mandat kedaulatan rakyat. Kalimat ini kelihatannya sangat mendasar ya. Sangat mendasar, tapi justru di situ kekuatannya. Tapi kata mandat itu sendiri rasanya punya bobot yang sangat berat. Ini bukan sekedar perwakilan, tapi pelaksana mandat. Apa bedanya? Nah, pemilihan kata itu adalah kuncinya. Kedaulatan rakyat itu kan menegaskan bahwa pemilik sah dari kekuasaan ini adalah rakyat. Bukan siapa-siapa lagi, rakyatlah sang empunya. Oke. Nah, kata mandat ini berfungsi sebagai tali penghubungnya. Coba Anda bayangkan begini, Anda pemilik mobil, lalu Anda memberikan kunci kepada seorang supir dengan instruksi yang jelas. Tolong antarkan saya ke tujuan ini dengan selamat, begitu ya? Persis. Artinya, supir itu tidak bisa seenaknya membawa mobil itu jalan-jalan ke tempat lain, apalagi ugal-ugalan. Tentu. Dia terikat oleh perintah dan tujuan yang diberikan oleh si pemilik mobil. Tepat. Pemerintah itu adalah supirnya. Rakyat adalah pemilik mobil. Dan mandat adalah instruksi beserta kuncinya. Jadi, pemerintah tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Melainkan sebagai agen. Benar. Agen yang diberi kepercayaan untuk menjalankan kehendak rakyat. Jadi setiap kebijakan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan kembali kepada si pemberi mandat. Ini fondasi akuntabilitas. Jadi, ini semacam kontrak sosial yang paling fundamental. Kalau pemerintah menyimpang dari mandat itu, misalnya si supir tadi malah pergi ke sirkuit balap. Yah, betul. Maka secara prinsip, ia telah mengkhianati kepercayaan itu dan kehilangan haknya untuk memegang kunci mobil. Secara filosofis ya, ayat ini menetapkan standar tertinggi bagi pemerintah. Mereka adalah pelayan, bukan penguasa. Ini pengingat permanen yang ada di dasar konstitusi, bahwa kekuasaan itu dari bawah ke atas. Oke, jadi pilar pertama sudah sangat jelas, kekuasaan itu mutlak bersumber dari rakyat. Nah, pertanyaan logis berikutnya kan, bagaimana cara memastikan kekuasaan yang besar ini tidak disalahgunakan oleh si pelaksana mandat tadi? Tepat sekali pertanyaannya. Dan sepertinya ayat kedua dan ketiga mencoba menjawab itu. Benar. Ayat kedua langsung menyebutkan, pemerintah sementara menganut prinsip trias politika. Sebuah formula klasik untuk mencegah tiranisme. Kemudian dijabarkan di ayat ketiga, pemerintah sementara terdiri dari Legislative Council, Executive Council, dan Judicative Council. Nah, itu dia bentuk konkretnya. Trias politika, pemisahan kekuasaan. Saya jadi kepikiran sebuah analogi sederhana mungkin ya. Silahkan. Bayangkan kita sedang membangun rumah. Ada arsitek yang merancang denah dan aturan bangunan. Lalu ada kontraktor yang membangun fisiknya. Dan ada mandor pengawas yang memastikan semua pekerjaan sesuai rancangan. Wah, itu analogi yang pas sekali. Tepat. Legislative Council atau Dewan Legislatif, itu arsiteknya. Mereka yang membuat cetak birunya ya? Betul. Mereka merumuskan undang-undang yang merupakan denah jalannya negara. Lalu Executive Council atau Dewan Eksekutif, merekalah kontraktornya. Mereka yang bekerja sehari-hari, menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang yang sudah dibuat. Dan Judicative Council atau Dewan Yudikatif berarti mandor pengawasnya. Persis. Mereka memastikan baik arsitek maupun kontraktor tidak melanggar aturan main. Mereka yang menjaga agar hukum ditegakkan dengan adil. Jadi tidak ada satu pihak pun yang bisa memegang kendali mutlak dari awal sampai akhir.
Sistem ini menciptakan apa yang disebut checks and balances, atau saling kontrol dan keseimbangan. Benar, Dewan Legislatif tidak bisa memaksa kehendaknya sendiri karena pelaksanaannya ada di tangan eksekutif. Dewan Eksekutif juga tidak bisa sembarangan karena diawasi oleh yudikatif. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya di sini. Penggunaan kata council atau dewan. Kenapa ya tidak menggunakan istilah yang lebih umum seperti presidensi, atau kementerian, atau Mahkamah Agung? Pertanyaan bagus. Dan pilihan kata ini punya makna yang sangat signifikan. Oh ya? Kata dewan itu menyiratkan sebuah pengambilan keputusan yang sifatnya kolektif, bukan individual. Jadi bukan tentang satu orang presiden atau satu orang hakim agung yang punya suara final. Tepat. Ini tentang sekelompok orang yang duduk bersama, berdiskusi, berdebat, dan mencapai keputusan secara musyawarah. Ini semacam rem internal di dalam setiap cabang kekuasaan itu sendiri, untuk mencegah munculnya kekuasaan yang terpusat pada satu orang. Oke, ini membawa kita ke ayat keempat, dan disinilah konstitusi ini menunjukkan keunikannya yang paling menonjol menurut saya. Saya setuju. Ayat keempat berbunyi, pemerintah sementara menjalankan sistem kepemimpinan bergilir. Nah, ini benar-benar di luar kebiasaan. Apa gagasan besar di baliknya? Ini adalah sebuah pilihan yang sangat berani dan syarat makna. Sistem kepemimpinan bergilir ini biasanya diadopsi dengan beberapa tujuan strategis. Seperti apa itu? Pertama, untuk memastikan representasi yang adil dan merata di antara berbagai kelompok, entah itu berdasarkan wilayah, suku, atau faksi politik. Ini cara untuk mengatakan, kekuasaan tertinggi bukan milik satu kelompok saja, tapi milik kita bersama. Jadi ini semacam mekanisme anti-dominasi yang sudah tertanam di dalam sistemnya, begitu? Betul sekali. Tujuan kedua, yang tidak kalah penting, adalah untuk mencegah kultus individu. Maksudnya? Sejarah kan banyak mencatat bagaimana seorang pemimpin karismatik yang berkuasa terlalu lama bisa berubah jadi figur otoriter. Dengan sistem bergilir, fokusnya bergeser. Bukan lagi tentang siapa orang kuatnya, tapi bagaimana sistemnya berjalan. Jadi loyalitasnya pada institusi bukan pada satu orang figur. Persis, pada institusi dan kesepakatan bersama. Ini menarik. Jadi ini seakan memaksa para pemimpin untuk berpikir kolektif. Anda tidak bisa bersikap arogan terhadap kelompok lain hari ini, karena besok atau lusa giliran mereka yang akan memimpin. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Sistem ini secara inheren mendorong dialog, negosiasi, dan konsensus, menciptakan saling ketergantungan. Tentu, konstitusi ini belum merinci teknisnya ya, seperti durasinya berapa lama atau urutannya bagaimana. Belum. Tapi pemilihan sistem ini saja sudah mengirimkan pesan yang sangat kuat tentang nilai kesetaraan dan kebersamaan. Namun apakah tidak ada potensi kelemahan di sini? Misalnya kepemimpinan yang terus berganti, apakah tidak akan mengganggu kesinambungan kebijakan jangka panjang? Itu adalah kritik yang sangat valid, dan itu tantangan utama dari sistem seperti ini. Jadi bagaimana solusinya? Kuncinya terletak pada bagaimana aturan mainnya dirumuskan nanti dalam undang-undang. Perlu ada mekanisme untuk memastikan ada visi dan rencana strategis jangka panjang yang disepakati bersama, yang tidak ikut berganti setiap kali pemimpinnya berganti. Oh, jadi yang bergilir itu orangnya, tapi arah tujuan besarnya tetap sama. Kira-kira begitu. Mungkin ada semacam garis-garis besar haluan negara yang mengikat siapapun yang sedang menjabat. Baik, itu masuk akal. Sekarang kita sampai pada ayat terakhir, ayat kelima, bunyinya, hal-hal lain menyangkut pemerintah sementara diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ini terdengar seperti kalimat penutup yang sangat teknis dan birokratis. Kelihatannya memang begitu, tapi ayat ini justru yang membuat seluruh konstitusi ini hidup dan bisa bernafas. Maksudnya bagaimana? Bayangkan konstitusi sebagai fondasi dan tiang-tiang utama sebuah bangunan. Ia kokoh, fundamental, tidak mudah diubah. Tapi kita tidak bisa mengatur warna cat dinding atau tata letak perabotan di dalam dokumen fondasi, kan? Tentu tidak, karena kebutuhan bisa berubah seiring waktu. Mengecat ulang dinding jauh lebih mudah daripada membongkar fondasi. Tepat sekali. Ayat ini memberikan wewenang kepada Dewan Legislatif di masa depan untuk mengecat dinding dan mengisi perabotan itu melalui pembuatan undang-undang. Jadi semua pertanyaan teknis yang tadi kita diskusikan, bagaimana detail pemilihan, mekanisme persis kepemimpinan bergilir,
semua itu akan diatur dalam undang-undang? Benar, konstitusi menetapkan prinsip abadi, sementara undang-undang menerjemahkannya ke dalam aturan praktis yang bisa disesuaikan. Jadi ayat ini adalah jembatan antara visi besar konstitusi dan realitas operasional pemerintahan sehari-hari. Kalau begitu, mari kita coba rangkum apa yang telah kita bedah dari pasal 6 ini. Boleh? Kita memulai dari fondasi paling dasar. Kekuasaan mutlak ada di tangan rakyat, dan pemerintah hanyalah pelaksana mandat. Kemudian, untuk menjaga amanah itu, kekuasaan tersebut dipecah menjadi 3 cabang. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi, sebuah desain untuk mencegah lahirnya kekuasaan absolut. Dan yang menjadi ciri khasnya, pucuk kepemimpinan dijalankan secara bergilir. Sebuah pilihan sadar untuk mengedepankan kepemimpinan kolektif. Betul, mengedepankan kesetaraan dan persatuan di atas penonjolan individu. Dan terakhir, semua kerangka besar itu diberi ruang untuk tumbuh dan beradaptasi melalui undang-undang turunan. Kelima ayat ini, jika dibaca bersamaan, menyajikan sebuah visi yang utuh dan koheren tentang pemerintahan yang dicita-citakan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Pasal 6 ini dengan sangat jelas telah menguraikan struktur atau kerangka dari sebuah pemerintahan. Kita sudah melihat rancang bangunnya. Benar. Pertanyaan lanjutannya, yang mungkin jauh lebih sulit, adalah tentang jiwa dari pemerintahan itu. Bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan, hak asasi manusia, dan partisipasi publik akan dihidupkan melalui struktur ini? Karena pada akhirnya, sebuah rumah sebagus apapun rancangannya, hanya akan terasa hidup dan nyaman jika diisi oleh orang-orang yang merawatnya dengan baik. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.